Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa karena hari ini saya berada dengan sosok Anda pasti sudah kenal beliau. Anda sudah dekat beliau, Anda pasti sudah tahu beliau. Dan saat ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB dan beliau adalah Bapak Ahsanul Halik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bahagia juga nih biasa, sama Pak, ya? Mas Wira silaturahim yang luar biasa. Alhamdulillah, Pak, ya. Dan terima kasih, Pak, kami sudah diizinkan, sudah hadir di ruangan Bapak hari ini gitu, Pak, ya. Iya. Nah, pasti publik sudah tahu, masyarakat sudah tahu kalau beliau ini dulu juga pernah di BPD Provinsi, Pak, ya. Iya. Dan yang paling mungkin masyarakat Lombok Timur yang sudah sangat dekat sekali, beliau pernah menjadi pejabat di Bupati Lombok Timur, ya, gitu. tahun 2018. Tahun 2018 dan sekarang ke Dinas Sosial Provinsi Nusa gitu ya. Tenggara Barat. Nah, dari sekian banyak ini, Pak, Bapak ditugaskan yang mana yang paling rasanya berkesan gitu, Pak? Agak dekat sedikit, Pak. Iya. Iya. Kalau bagi saya hampir semua tugas-tugas ini selalu berkesan. Sama aja, Karena Pak, gitu. pada posisi apa saja ketika kita memaknai itu bahwa itu adalah amanah yang harus dijalankan, maka ada kesan-kesan tersendiri masing-masing jabatan itu yang kemudian kita maknai sebagai sebuah pengamalan dari kehidupan kita kepada masyarakat untuk kepentingan kebaikan dan kebermanfaatan kita selaku orang yang diamanahkan di tempat itu. Mungkin Mas Wira juga lupa kalau saya menjadi camat Cakra Negara itu 5 tahun yang kemudian mencetak saya menjadi orang yang memahami betul kemudian bagaimana memposisikan diri sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat. Saya tumbuhnya dari situ sebenarnya. Dari camat dulu, Pak. Iya, camat Cakra Negara itu hampir 5 tahun. 5 tahun di sana, Dan Pak. saya menjadi camat terlama di Cakra dari semua pejabat yang menjadi camat pada sampai hari ini di Cakra. Oke. Nah, kalau kita flashback, Pak, nih. Iya. Waktu Bapak sebagai camat di Kecamatan Cakra Negara. Iya. Apa terobosan yang Bapak coba lakukan? Karena kan Cakra Negara ini kan pusatnya Mataram lah, Iya, pusat benar. niaga segala macam ada di Bahkan pusat niaga di Nusa Tenggara Barat. Iya, di Nusa Tenggara Barat. Nah, apa yang Bapak Yang paling berkesan itu pertama Cakra Negara itu adalah miniatur NKRI. NKRI? Ya. Karena semua agama, semua etnis itu ada di Cakra. Oke. Kalau kita mau bicara prosentasi agama, umat Hindu itu hampir 46% di sana. Kecamatan Cakra Negara. Oke. Dan ada umat Islam, ada Konghucu dan lain sebagainya. Maka terobosan yang kemudian saya lakukan pada saat saya menjadi camat Cakra adalah saya memunculkan sebuah moto Cakra Negara Bersinar. Cakra Negara Bersinar. Iya, Cakra Itu seperti Negara apa, Pak? Bersinar itulah bersih, sehat, indah, aman, dan religius. Tetapi makna pertamanya adalah bagaimana memaknai religiusitas Cakra Negara, karena Cakra itu sesungguhnya berasal dari kata Sanskerta yang maknanya adalah agama dan negara adalah tempat. Artinya tempat yang mau dibangun sesuai dengan konsep-konsep keagamaan yang dimiliki oleh penduduknya, yang walaupun itu berasal dari pemerintahan pada zaman itu dan tetapi masih sejalan dengan moto wali kota Mataram pada waktu itu, Mataram maju dan religius. Nah, ini kemudian bagaimana menyatukan etnis-etnis untuk bekerja secara harmoni, berkeseimbangan dan saling mengisi satu sama lain, yang inilah sesungguhnya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihadirkan oleh founding father negeri ini. Oke. Gitu. Nah, ini kan menjadi sering jadi permasalahan sosial juga, Pak. Waktu Ya, itu benar. walaupun Bapak belum jadi koordinator sosial waktu itu. Benar. Itu sering terjadi ya semacam konflik-konflik di wilayah Cakra waktu itu. Nah, itu Bapak apa pendekatannya kayak sebenarnya itu kan tidak mudah, Pak. Iya. Kan banyak etnis, agama dan lain sebagainya. Menyatukan mereka itu kan bukan suatu Iya. hal yang simsalabim begitu, Pak. Benar. Salah satu yang paling ditakuti dan bahkan kemudian diamanatkan kepada saya pada waktu itu bagaimana memperkecil ruang gerak terjadinya miskomunikasi, konflik yang mengatasnamakan agama. Yang mengatasnamakan. Ya, bukan gitu. konflik antar agama. Oke. Nah, karena
konflik mengatasnamakan agama ini kan ada oknum-oknum dia anak-anak mudanya kelahi bawa-bawa nama agama, kemudian tarik-tarik orang dari kampung lain, Iya. seolah-olah ini benar ini konflik agama, padahal enggak. Nah, pendekatan yang kemudian saya lakukan adalah pertama untuk umat Islam, saya rajin turun setiap Jumat di masjid-masjid yang ada di Cakranegara, melalui saya langsung menjadi khotib dan menjadi imam pada waktu itu. Kemudian ketika saya diundang oleh kawan-kawan yang dari etnis Hindu, saya rajin juga turun ke pura-pura karena saya tahu betul kawan-kawan itu ketika kita turun ke pura kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di halaman pura. Begitu mereka mau sembahyangan, kita dipersilahkan untuk meninggalkan pura. Artinya pendekatan-pendekatan ini kemudian kita sampaikan bahwa konsep-konsep agama secara universal itu adalah mengajarkan kita kebaikan, untuk kemudian mengajarkan kita untuk hidup secara toleran dan bersama-sama, bahwa kita ini dalam konsep sosialnya adalah manusia yang bersaudara. Nah, ini saya lakukan selama 5 tahun itu, alhamdulillah ketika terjadi konflik, ketika terjadi permasalahan, ini dengan cepat kita lakukan penanganan. Saya juga rajin kemudian turun ke masyarakat kalau sore hari sudah tidak ada jam kantor, saya biasanya berkunjung ke kampung-kampung, ke lingkungan-lingkungan untuk membahas persoalan-persoalan yang kita miliki di masyarakat kita. Alhamdulillah pendekatan itu kemudian dalam konteks moto tadi, Cakranegara Bersinar, mampu kita berkembang secara baik, dan ketika muncul apa yang menjadi masalah masyarakat, kita bisa selesaikan secara musyawarah, secara bersama. Baik. Ya, ini sayangnya Pak Kadis waktu itu belum ada media sosial ya. Kalau Ya, benar. kalau tidak diceritakan ini mungkin nggak tahu gitu gimana. Iya. Nah, waktu menjabat sebagai kepala BPBD gitu ya. Iya. Waktu itu sedang gempa Pak kalau nggak salah ya. Ya, benar. Nah, itu kan kayaknya sedang lelah-lelah sekali, Pak, Ya, capek benar. sekali. Itu lelah nggak Pak menghadapi Ya. situasi? Kan pasti sebagai manusia biasa Bapak juga mikirkan diri sendiri, Benar, keluarga juga ini bagaimana begitu kan. Iya. Itu bagaimana Pak waktu itu? Mungkin Ya, bisa tapi diceritakan. pengalaman saya ketika awalnya menjadi camat itu menjadi satu pengalaman yang mencetak saya untuk siap pada posisi jabatan sebagai kepala dinas sosial dan juga kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya, iya. 2018 gempa, saya masih di dinas sosial dan saya harus meninggalkan anak-anak saya mengurus Iya. masyarakat ya. Iya. Kemudian 2019 ketika itu Pak Gubernur mengatakan kita butuh orang yang bisa mempercepat proses pembangunan rumah tahan gempa. Oke. Maka pilihannya abang harus di BPBD dulu, katanya Pak Gubernur waktu itu. Iya. Ya, sebagai seorang ASN kita siap gerak Siap-siap saja gitu ya. Dan saya menemukan tugas yang paling berat selama saya menjadi ASN ini memang di BPBD. Di BPBD. Artinya berat secara moral, berat secara waktu, berat juga secara pikiran dan fisik. Karena memang 24 jam saya dituntut untuk berpikir, bergerak, dan menjawab berbagai persoalan-persoalan yang masyarakat sedang hadapi, terutama bagaimana pembangunan rumahnya bisa cepat kita tangani. Sementara persoalan data, persoalan kepemilikan rumah, persoalan bagaimana kemudian sistem melaksanakan rumah pada waktu itu juga sangat-sangat berat. Tetapi kemudian kita melakukan kolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian dengan perguruan tinggi, sehingga 246.000 rumah pada waktu itu yang harus dituntut untuk segera dibangun bisa kita 1 tahun itu berjalan, tinggal 11% kemudian disisakan. Waktu itu belum selesai, saya dibalikkan lagi ke dinas sosial oleh Pak Gubernur karena diminta menangani JPS Gemilang pada waktu itu. Oke. Tetapi prinsipnya yang paling penting adalah memahami betul apa yang diinginkan oleh masyarakat, denyut nadi masyarakat, sehingga kita bisa tanggap dengan keinginan itu. Artinya sebenarnya Pak Gubernur juga sudah bisa menilai siapa nih yang kayaknya lebih tepat ada di posisi itu mungkin Pak ya. Ya, bagi saya mungkin begitu, tetapi pimpinan prinsipnya adalah dia menempatkan seseorang pada posisi yang memang dibutuhkan untuk penyelesaian hal-hal yang dianggap perlu percepatan. Baik, ini yang lebih. Artinya saya juga bukan yang terbaik, pasti ada kawan-kawan ASN yang lain juga terbaik. Oke, gitu. dan Bapak salah satunya. Dan tapi banyak teman-teman yang nggak tahu kalau Bapak Hasnun Halik ini juga
sosok yang dekat dengan media, dekat dengan wartawan, selalu welcome dengan media Iya, gitu iya. Pak. Itu, Pak, tidak semua loh Pak, pejabat bisa dekat dengan wartawan begitu Pak. Iya. Nah, kalau kawan-kawan media ini sebenarnya kita proses saling memberi pembelajaran saja. Oke. Dan saya membuat kawan-kawan dari media menjadi salah satu yang sebenarnya mereka akan menjadikan saya sumber berita, tetapi saya juga menjadikan mereka sebagai sumber informasi tentang berbagai persoalan Iya, iya. yang sedang dihadapi oleh daerah, yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, yang sesungguhnya ada kaitannya dengan tugas-tugas kita. Itu yang membuat saya kemudian menjadi welcome, menjadi terbuka kepada kawan-kawan media. Bahkan kawan-kawan media ini menjadi sahabat dan partner yang memberikan ruang baru, memberikan informasi baru, dan bahkan juga memberikan kita bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang ada. Wah, luar biasa. Ini plus Pak. Nah, Bapak waktu menjabat sebagai di PJ di Bupati Lombok Timur waktu Iya. itu. Waktu itu apa yang Bapak langsung, "Wah, saya ingin lakukan ini atau ini," apa yang Bapak langsung lakukan lah Iya. di Lombok Timur? Kalau pejabat kepala daerah itu kan tugasnya bagaimana membuat ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi baik, kemudian mensukseskan pemilu, dan juga melaksanakan proses pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan juga pembangunan di bidang lainnya berjalan dengan baik. Itu harus bisa dipastikan. Maka langkah yang saya lakukan waktu itu, saya mencoba apa yang saya sebut dengan program Si Jumroh. Si Jumroh. Ya, Si Apa Jumroh itu, ini adalah silaturahmi Jumat Barokah. Oh. Yang saya lakukan dengan Pak Dandim, Ya. Pak Kapolres, kemudian Pak Kajari, dan juga beberapa forum koordinasi pimpinan daerah lainnya, termasuk perangkat daerah, yang mana setiap Jumat itu kita turun ke lokasi-lokasi yang kita anggap ada potensi-potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah pada waktu itu. Iya. Nah, alhamdulillah dengan program Si Jumroh ini kita banyak dapat masukan, persoalan-persoalan pembangunan, persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban, kemudian persoalan sosial dan lain sebagainya. Yang ini kemudian kita formulasi, kita sebar ke perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan intervensi dan penanganan. Alhamdulillah ketika saya menjadi pejabat bupati pada waktu itu, pemilu di Lombok Timur dianggap sebagai pemilu yang paling aman dari pemilu-pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal di Lombok Timur itu salah satu penduduk yang paling banyak di NTB. Iya, paling banyak, dan kalau pemilu itu selalu diberi sebagai daerah yang diwarnai merah karena potensi konfliknya dalam pemilu cukup besar. Tapi waktu itu aman. Waktu itu paling aman. Bahkan saya bilang sama Pak Kapolres waktu itu, Pak Kapolres, besok sehari setelah pilkada ini, Bapak boleh lihat seolah-olah tidak ada pilkada setelah itu, saya bilang. Karena orang tidak berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah. Orang akan berpikir apa yang dia lakukan terhadap hidupnya dan apa yang dia aktivitaskan untuk kepentingan-kepentingan lebih luas. Saya jawab seperti itu tuh kepada Pak Kapolres pada waktu, dan itu terjadi. Dan beneran tidak ada Iya, apa-apa. tidak ada ya. apa-apa. Oke, ini luar biasa. Padahal pilkada sebelumnya kan sampai bakar-bakaran itu. Iya, benar-benar. Ya. Nah, kita kembali ke ini Pak, ke kantor ini. Iya. Tapi saya dulu, Apa waktu itu? saya jadi pejabat bupati itu, saya juga membuat kawan-kawan ASN Iya. di Pemkab Lombok Timur itulah kawan. Mereka bisa bertemu dengan saya di mana saja, kapan saja untuk memberikan masukan, dan ini juga membuat kerja-kerja kita lebih cepat. Itu Pak, gini maninya Pak, kan tidak semua kadang pejabat itu bisa melakukan itu Pak gitu. Iya. Apa yang membuat Bapak itu ya mau melakukan itu gitu? Karena sesungguhnya kan menjadi pejabat itu kita pelayan. Nah, pelayan ini jangan menempatkan dirinya sebagai orang yang berada di tempat yang lebih tinggi, apakah itu dengan ASN-nya ataupun dengan masyarakatnya, maka harus membaur. Membaur itu adalah kata kunci untuk kita bisa menemukan persoalan yang kita hadapi dan kemudian bisa menyelesaikannya. Oke. Ini yang menarik memang ini ya. Iya. Semoga ada pejabat lain bisa meniru itu gitu Pak ya. Saya kira masih banyak. Nah sekarang Pak, ini kita kembali ke dinas sosial ini. Iya. Saat ini Pak, apa yang menjadi konsentrasi dari dinas sosial provinsi NTB ini Pak? Kalau Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat di pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kita pahami betul banyak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat ini, misalnya disabilitas saja.
kita ada 28 ribuan lebih CNTB. Disabilitas. Iya, belum anak terlantar, belum lansia terlantar, belum kemudian buruh migran kita bermasalah. Ini persoalan-persoalan sosial. Dan yang paling krusial adalah persoalan kemiskinan di NTB yang angkanya masih cukup tinggi 13,03%, dan ini menjadi catatan khusus kita untuk perbaikan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, bahkan sampai ke pemerintahan desa. Persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian khusus di Nusa Tenggara Barat dan kita di Dinas Sosial. Oke, ini masih menjadi masalah. Nah, ini seringkali terjadi di masyarakat, Pak, ketika misalnya ada bantuan, Pak, ada bantuan ini segala macamnya, dan kesalahan data biasanya. Langsung aja orang ini, wah ini salahnya Dinas Sosial nih. Itu apa ya sebenarnya di Pak? Sering terjadi kesalahan data segala macamnya. Kami hampir setiap hari menerima keluhan, oh ini Dinas Sosial yang salah. Maka kami mengatakan di kawan-kawan Dinas Sosial, udah kita terima. Makanya kami punya moto melayani dengan hati. Perbaikan data ini memang penting, tetapi ada satu hal yang harus ditahu, bahwa perilaku miskin masyarakat kita juga sangat tinggi. Perilaku? Ya, perilaku miskin. Arti perilaku ini gimana, Pak? Kami banyak menemukan orang-orang yang protes mengatakan bahwa kami yang seharusnya menerima bantuan, berhak menerima bantuan, ternyata tidak dapat data. Itu ternyata di antara mereka banyak orang yang mampu. Mampu sebenarnya gitu. Tapi ketika bantuan turun ke tengah-tengah masyarakat, mereka merasa juga orang yang berhak menerima bantuan itu. Nah, perilaku miskin ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita. Kami juga bicara dengan tokoh-tokoh agama kita untuk bisa kita memperkecil sikap dan sifat perilaku miskin masyarakat kita. Benar. Bahkan Pak, saya ada beberapa kali terjadi, Pak, ketika antri semacam, mungkin pernah viral, Pak, ya, sering terjadi viral begini. Ketika antrian ya penerima bantuan begitu. Iya, orangnya pakai mask, sepeda motor, HP-nya tuh iPhone lagi, Pak. Gitu. Itu yang maksud perilaku di situ, Pak, ya. Itu perilaku miskin. Nah, padahal kita ini juga melakukan validasi dan verifikasi data untuk mengeluarkan orang-orang seperti itu dari data terpadu kesejahteraan sosial kita. Tetapi tentu masih ada juga yang lolos dari verifikasi dan validasi itu. Nah, kalau perilaku miskin itu ada, maka dia tidak malu menerima bantuan itu, padahal mereka kaya. Tetapi kalau perilaku miskin ini sudah sembuh dari mereka, dia pasti akan malu menerima bantuan itu. Di samping tadi, dia tidak masuk data, tetapi menganggap dirinya berhak menerima, dia harus masuk katanya. Ini kan perilaku miskin. Perilaku miskin ini juga terjadi pada orang-orang yang sudah menerima tetapi tidak malu menerima bantuan itu. Baik. Ya. Artinya kami juga menyadari bahwa kesalahan data ini memang masih ada dan terus dilakukan perbaikan oleh Dinas Sosial dan kawan-kawan pekerja sosial kita di lapangan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan publik juga sering begini, Pak. Mungkin terutama di wilayah Kota Mataram. Itu banyak biasanya, Pak, setiap pagi itu, Pak, banyak masyarakat yang dikatakan pengemis, tidak begitu, Pak, gitu, tapi berharap menerima apa ya, kayak semacam ya sedekah itu dari orang gitu. Itu sering menjadi perhatian publik di masyarakat, terutama di jalan-jalan besar di Wilayah Mataram ya. Itu bagaimana menurut Bapak? Zaman saya jadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, itu sudah ada perda penanganan anjal dan gepeng. Dan saya kemudian membuat satgas sosial di Kota Mataram, waktu itu 13 orang saja. Kemudian menjadi Mataram pada saat itu menjadi kota bebas anjal dan gepeng, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Tetapi kemudian sejak saya tinggalkan menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi, memang muncul lagi katanya. Padahal itu anjal dan gepeng di Kota Mataram itu hampir 98,9% itu adalah dari luar Kota Mataram. Oh, bukan orang sini ya? Bukan. Kalau yang dari Kota Mataram itu hanya 1%. Itu ada di BTN yang di perempatan Tanah Haji. Itu baru asli anak-anak Kota Mataram itu. Sama sedikit di perempatan Gombong, itu asli. Selebihnya itu adalah orang luar Kota Mataram. Dia nyewa lahan, salah satunya di Bertais, kemudian
salah satunya lagi di Cemara. Cemara, ya. Jadi ini sebenarnya kalau pemerintah Kota Mataram tangani dengan baik, dia bisa sepi, bisa bebas lah seperti yang pernah saya lakukan ketika menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram. Tetapi kemudian kita tidak boleh lepas tangan. Pada saat itu kita melakukan pemberdayaan orang tuanya. Kita latih keterampilan, anak-anaknya kita perhatikan sekolahnya, kemudian kita kerjasama dengan kawan-kawan NGO untuk melakukan intervensi secara pendekatan keluarga sehingga waktu itu bisa bebas dari anjal dan gepeng. Karena di samping pendekatan tadi itu kemudian ada alasan kita untuk melakukan penertiban secara tegas, terukur dan cermat, gitu kan. Berarti ini menjawab pertanyaan publik bahwa dinas sosial itu sudah membuat satgas untuk menangani itu, Iya, gitu ya. dan sekarang saya dengar malah lebih banyak lagi anggota satgasnya. Tinggal bagaimana mengemas untuk menjalankannya dengan baik saja. Jadi memang perilaku miskin ini yang Iya, menjadi persoalan sebenarnya. benar. Saya dulu kalau ketemu misalnya orang Lombok Timur, orang Lombok Tengah, saya perintahkan satgas antar sampai ke rumahnya. Tapi syaratnya temui tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarganya di alamatnya itu, kemudian ajak bicara, baru buat kesepakatan, buat perjanjian. Dan hasil ngemisnya di jalan-jalan tuh saya cabut dulu, saya tarik. Oke. Nah, sebelum saya tarik saya tanya Tuan Guru ini boleh enggak? Kata Tuan Guru, kalau itu mudaratnya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan boleh ditarik, tapi tidak boleh dipakai oleh dinas sosial. Maka ketika dia sudah terkumpul, ada jumlah, ada berita acara kita penarikannya, kita berikan ke yayasan-yayasan yang menampung orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, pada masa itu. Kalau begini Pak, misalnya kita ketemu orang yang minta sesuatu seperti itu gitu. Kadang kan kita antara kasihan tampilannya atau kasihan nih kadang masa depannya kalau kita memberikan istilahnya memanjakan dia gitu. Mana yang terbaik, apa kita memberikan atau kita tidak berikan? Kalau bagi saya yang terbaik adalah tidak diberikan. Oke. Dan itu saya lakukan ketika menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram. Nah, tidak kita berikan tuh karena jangan dikira itu walaupun penampilannya lusuh jelek, itu rumahnya bertingkat. Bertingkat Pak? Iya. Ada di daerah Lombok Barat itu ada. Iya. Orang itu rumahnya bertingkat. Dia memang cacat. Anak-anaknya pakai air king. Ya, kita temukan. Dia kemudian rumahnya bertingkat, istrinya 2. Istrinya 2 gitu. Kemudian ada juga kita temukan dia ngemis di sekitar Wisma Nusantara itu. Itu ternyata setelah kita dalami dia pakai untuk bayar kredit kendaraannya. Model-model seperti itu. Kemudian saya berkunjung ke salah satu lahan yang disewa oleh mereka. Itu ke rumahnya saya masuk, di rumah-rumah mereka itu ada kulkas, bahkan ada alat-alat untuk dia karaoke. Ini orang-orang yang itu sudah yang ngemis-ngemis di jalanan itu. Berarti healing juga Pak ya? Saya datangi semua pada saat itu. Berarti karena itu yang saya maksud, tapi kalau kita tidak berbaur dengan mereka, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi seharian nih keliling sana kemari ya, sampai rumah karaoke dulu. Mereka ada itu Pak ya. Baru saya juga Pak di lokasi di Cemara pada waktu itu. Oke Pak. Nah ini yang baru kita tahu sebenarnya. Jadi memang lebih baik kita tidak kalau memang kita mau niat bersedekah mungkin ke tempat yang memang carilah tempat yang memang ada menampung anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, kita atur langsung saja ke rumah mereka. Insya Allah dengan niat kita tidak memberikan di jalan itu untuk kemaslahatan, Allah juga mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Iya, sebenarnya sama saja dengan niat kita mungkin gitu Pak ya. Nah, oke Pak, masih kita bicara tentang kita di bagian akhir Pak terkait dengan sosial. Kita bicara tentang sosial ini kan permasalahan sosial di tengah masyarakat banyak sekali. Kalau kita kembali terkait dengan kemiskinan, dari kemiskinan ini kan muncul beragam Pak. Ada yang menjadi ketika diajak sama orang-orang akhirnya terlibat menjadi teror dan sebagainya segala macamnya gitu. Nah, apa pendekatan lebih yang harus dilakukan? Dan ini kan tidak menjadi tanggung jawab dinas sosial saja sebenarnya Pak. Nah ini apa yang menjadi PR besar kita bersama Pak? Kemiskinan ini kan multi komplek. Karena dia multi komplek, maka pendekatannya juga harus lebih komprehensif dari semua kalangan, dari semua sisi, dan itu bisa dilakukan dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga itu artinya begini.
Masing-masing keluarga itu mesti punya kebutuhan, punya masalah, punya hal yang harus diselesaikan. Maka kalau dia persoalan sosial, maka kita selesaikan persoalan sosialnya. Kalau dia persoalan pendidikan, maka kita selesaikan persoalan pendidikannya. Kalau dia persoalan kesehatan, maka persoalan kesehatannya. Ini yang saya maksud dengan pendekatan keluarga. Kalau dia pendekatan persoalannya adalah karena infrastruktur untuk dia kemudian bisa beraktivitas dengan baik, itu di tempat itu masih lemah karena kawasan itulah kawasan kemiskinan, maka infrastruktur di tempat itu harus dilakukan intervensi untuk pembangunannya oleh misalnya Perkim atau PUPR dan juga dinas-dinas lainnya di perangkat daerah. Nah, pendekatan-pendekatan ini insya Allah di masa-masa yang akan datang akan terus diperkuat sehingga kolaborasi, kemudian pendekatan secara terintegrasi dari berbagai bidang itu bisa dilakukan, maka angka kemiskinan kita akan semakin menurun. Walaupun kemiskinan ini adalah sunnatullah, karena dia sunnatullah pasti dia tetap ada, tetapi menurunkannya itu pasti bisa. Bisa, kita harus optimis itu bisa dilakukan. Dan ini tidak bisa kita andalkan pemerintah saja gitu. Iya, benar. Ini yang kolaborasi tadi itu. Benar-benar. Ya, ada masyarakat, ada NGO, bahkan kalau kita umat Islam misalnya ada Basnas, maka zakat-zakat itu juga bisa menurunkan angka kemiskinan kita kalau kemudian sasaran zakat itu betul-betul sampai pada orang yang berhak menerimanya. Benar-benar ya. Dan memang ini yang menjadi salah satu dari diskusi kita tadi juga Pak terkait dengan perilaku miskin ini Pak. Yeah. Bahkan sekarang kan banyak trennya Pak. Mereka ini mengikuti perkembangan teknologi Pak. Ngemisnya online kan. Ngemisnya online kan. Tapi Pak yang mandi lumpur apa segala macam kan pernah ya kan. Kan kita kan mereka ini nanya nih di medsos kita di dinas sosial. Bro, saya nggak pernah dapat bantuan. Nanti kalau kita jawab, Anda mau dapat bantuan tapi beli kuota, nggak bisa. Itu dia marah-marah tuh. Iya, benar-benar. Itu ini perilaku ini. Ya, perilaku ini. Perilaku miskin. Bahkan banyak orang miskin kita temukan juga di lapangan, dia tidak mau menerima bantuan. Nggak mau Pak? Ada itu. Itu ada kita temukan di NTB ada orang seperti itu. Walaupun dia miskin, dia bilang saya masih bisa cari sendiri. Gitu. Walaupun seharusnya dia menerima. Bahkan dia ada penerima PKH, ada penerima bantuan pangan non tunai, itu dia kembalikan. Dia kembalikan? Iya. Ada orang begitu? Ada, masih ada. Oke. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu. Sebaliknya, Pak. Itulah yang perilaku miskin itu. Yang lebih banyak. Oke Pak, ini luar biasa Pak. Kita berandai-andai nih Pak. Berandai-andai. Misalnya Bapak nanti kan kebanyakan begitu Pak, Bapak sudah selesai menjabat, nanti mungkin setelah selesai tertarik tidak Pak masuk ke dunia politik Pak? Saya pikir kehidupan inilah politik. Politik itulah cara untuk kita bisa berkreasi, bisa melaksanakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau di dalam Islam itu kan disebut asyasah. Siasah ini tentu bagaimana kita memaknainya secara baik. Dan konsep-konsep politik sebenarnya di dalam kita berinteraksi sebagai pejabat pemerintahan pun sebenarnya politik. Nah, ketika nanti saya selesai atau pensiun dari dunia birokrasi ini, saya insya Allah politik sosial itu menjadi jalan yang harus saya lakukan, karena politik itu adalah wasilah untuk kita bisa bersilaturahmi, wasilah untuk kita bisa bermanfaat lebih baik. Insya Allah itu juga jalan yang harus kita tempuh. Dan track recordnya kan ada Pak gitu Pak. Bapak pernah menjadi pejabat bupati begitu kan. Mungkin penilaian masyarakat juga kayaknya cocok beneran aja nih jadi bupati gitu. Artinya Bapak terbuka nih mungkin nanti setelah pensiun tidak di birokrasi lagi, dan ada tawaran dari pihak-pihak yang benderanya warna-warni gitu. Selama itu untuk sebuah kebaikan, selama itu juga untuk sebuah jalan kita bermanfaat bagi masyarakat, insya Allah kita akan jalani. Baik ya. Jadi mungkin selama menjabat kemarin mungkin jadi bupati Pak, ternyata enak jadi bupati, atau masyarakat yang menilai kayaknya enak punya bupati seperti ini. Gitu. Saya pikir biasa saja. Bagaimana kita memaknai saja sebenarnya, memaknai dan kita menjalani, kemudian memposisikan diri. Dan selama saya jadi pejabat bupati, karena saya tahu hanya 5 bulan lebih waktu itu, saya tidak pernah tinggal di pendopo, tinggal di rumah aja karena saya
ya ini besok akan berakhir, saya akan bekerja seperti biasa lagi, kemudian bersosialisasi seperti biasa, maka saya menikmati secara biasa saja. Jadi fasilitas bupatinya tidak diambil semua Ya, begitu? tidak semua waktu itu, bahkan Pol PP yang jaga di rumah waktu itu saya larang pakai baju dinas karena saya ingin masyarakat bisa masuk seperti biasa saja ketika saya tidak menjadi penjabat bupati pada waktu itu. Baik Pak. Terakhir Pak, apa ingin Bapak sampaikan ke masyarakat yang menyaksikan ini Pak? Ya, pada masyarakat Nusa Tenggara Barat bahkan Republik Indonesia secara keseluruhan, saya berharap mari kita jaga kebersamaan kita, bahwa negeri ini milik kita bersama dan tanggung jawab kita terhadap negeri ini sama, walaupun pada posisi yang berbeda. Posisi boleh berbeda, tetapi bagaimana kita berkreasi untuk bangsa ini, itu kita memiliki nilai yang sama. Apapun yang bisa kita lakukan selama itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita, daerah kita, dan juga agama kita. Terima kasih. Wah, luar biasa, ini kita dapat pencerahan pagi ini. Pak Kadis, ini kami terima kasih sekali sudah diterima di sini, dan terima kasih. Mungkin next time kita jangan kapok, kami datang Pak. Ya, saya malah yang terima kasih kepada Mas Wira ini sudah datang, sudah memberikan saya untuk satu waktu mengingat kembali posisi ini adalah posisi sebagai pelayan yang harus terus dijalankan dengan baik. Ini salah satu jalan untuk kita saling mengingatkan. Terima kasih Mas Wira. Ya, luar biasa, dan terima kasih semua Anda sudah bersama kami di Viral Podcast hari ini. Viral Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.